Oke, selamat siang, Pak Gunawan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8, kami ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu salah satu arsitektur IE yang dinamakan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Kami di sini dari kelompok 8, kami beranggotakan Pak Raka, Pak Opir, dan saya sendiri. Tadi kalau kebetulan Pak Opir sedang tidak bisa melakukan presentasi ini dikarenakan dia sedang sakit selama beberapa hari ini dan memang tidak bisa melakukan presentasi, jadi presentasi ini akan dijelaskan oleh saya dan Pak Raka. Oke, kita langsung masuk saja ke terhadap materi dari ITIL ini. Boleh next, Pak? Jadi pertama, apa itu ITIL? Jadi seperti pertama kita menjelaskan sedikit tentang apa yang akan dijelaskan di presentasi ini, yaitu pertama, apa itu ITIL, sejarah ITIL, terus problem management, ITIL arsitektur, dan juga di case study, lalu kita akan membuat conclusion dari case study tersebut. Oke, kita langsung masuk kepada apa itu ITIL. Boleh next, Pak? Jadi ITIL ini adalah sebuah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Nah, di sini ITIL adalah sebuah framework, konsep, dan teknik untuk mengelola teknologi informasi atau IT dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ITIL ini memanage mulai dari pemilihan IT, terus infrastruktur, pengembangan, operasi, dan bahkan juga seluruh life cycle dari IT tersebut. Nah, bisa dibilang ITIL adalah salah satu pendekatan yang paling baik untuk manajemen IT di dunia. Karena ITIL menawarkan best practice yang diambil mulai dari sektor publik maupun swasta internasional. Nah, siapa aja sih yang udah menggunakan ITIL di dunia ini? Banyak perusahaan, Bapak Ibu semua. Jadi pertama bisa dilihat ada Microsoft, IBM, Hewlett Packard, terus ada Honda, Walmart, Visa, Disney, bahkan juga ada perusahaan-perusahaan pemerintah seperti US Navy, Army, dan banyak universitas juga yang di luar negeri. Dan kalau yang paling terkenal di Indonesia adalah Telkomsel. Di sini Telkomsel sudah memanfaatkan ITIL cukup lama dan terbukti dengan implementasi ITIL ini, Telkomsel memiliki performa yang baik selama setiap tahun ada peningkatan kinerja dan performa, dan Telkomsel adalah penyumbang terbesar dari profit Telkom selama 1 dekade terakhir. Oke, next. Boleh next, Pak? Oke, jadi di sini apa aja sih emang yang menjadi keuntungan dari ITIL? Nah, pertama itu yang paling jelas adalah adanya keselarasan antara tujuan IT dan juga tujuan dari bisnis. Di sini ITIL menyelaraskan tujuan dari dua hal yang cukup berbeda, IT dan bisnis, menjadi satu, menjadi lebih selaras. Nah, kedua adanya peningkatan service timeline dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini juga ITIL dapat mengurangi biaya operasional karena pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Sumber daya itu bisa seperti secara digital, fisik, maupun manusia. Nah, selanjutnya juga adanya uh, ke, adanya biaya dan aset IT yang dapat terlihat lebih jelas dan terbuka. Jadi di sini sebagai perusahaan bisa melihat bahwa berapa sih cost untuk IT, berapa juga kebutuhan untuk biaya IT per tahunnya dengan lebih jelas dan lebih teratur. Nah, selanjutnya juga ITIL dapat menyederhanakan respons dan manajemen gangguan. Nah, jadi sini jika ada gangguan atau ada masalah itu bisa lebih mudah dan cepat untuk di-handle dan di-manage. Nah, selanjutnya juga lingkungan layanan yang lebih fleksibel dan dapat mudah beradaptasi dengan perubahan karena saat ini adalah di era digital, jadi perubahan banyak terjadi, dengan ITIL dapat lebih mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Oke, boleh next, Pak. Oke, dari sisi keuntungan sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah dari sisi kira-kira kelemahan apa dari ITIL. Nah, pertama ITIL itu dari sisi trainingnya bisa dibilang bahwa trainingnya membutuhkan waktu yang lama karena range dari ITIL ini sangat luas dan juga untuk implementasi ITIL membutuhkan staff-staff yang sudah berpengalaman dan sudah ahli di bidangnya. Jadi memang dari sisi training membutuhkan waktu untuk implementasinya. Lalu dari sisi waktu juga peluncuran ATL dapat makan waktu bertahun-tahun, nggak cuma 1 tahun 2 tahun, bahkan bisa sampai cukup lama. Nah, di sini untuk disempurnakan dengan penuh itu memang membutuhkan waktu. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari short term return itu memang hampir bisa dibilang tidak ada karena memang sifat dari ITL ini adalah jangka panjang. Jadi kalau kita yang melihat benefit yang terasa dari ITL memang butuh waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya perubahan yang ditentukan oleh inisiatif ITL dapat mengganggu proses dan infrastruktur yang ada. Nah, yang terakhir adalah karena ITL bersifat jangka panjang, jadi dapat dengan
mudah terganggu oleh proyek-proyek perusahaan lain yang memang jangka pendek. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah. Boleh next, Pak? Sedikit sejarah dari ITIL. Jadi ITIL ini sekarang sudah ada 4 version, 4 fase. Dan pertama itu mulai dari V1, itu awalnya dibikin oleh CCTA, itu Central Computing and Telecommunication Agency. Itu adalah perusahaan lembaga pemerintah Inggris pada akhir tahun 1900 karena mereka merasa bahwa kurang efektif untuk kualitas IT mereka, sehingga mereka membuat sebuah konsep, membuat sebuah metode di mana mereka dapat memanfaatkan IT dengan lebih baik. Nah, jadi dari dulu itu IT memang fokus terhadap hardware dan software, tapi sekarang itu lebih fokus terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, buku untuk ITIL ini terbit pada tahun 1989 oleh Cabinet Office. Nah, selanjutnya adalah ITIL V2. Dari V1 lalu pindah ke V2 itu pada tahun 2000 atau 2021. Nah, di sini ada 9 publikasi mengenai ITIL. Dan yang paling banyak dilihat adalah publikasi tentang service support dan juga service delivery. Nah, sekarang ini sudah penggunaan V2 ini sudah dibilang tidak bisa terlalu relevan dibanding dengan V3 dan V4 yang sudah terbaru. Selanjutnya adalah V3. Jadi V3 ini dikeluarkan oleh OGC pada tahun 2027 dan diperbarui tahun 2021. Nah, di sini ada 5 core publication, yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan juga continual service improvement. Nah, di sini bisa dibilang bahwa ITIL V3 ini sudah align dengan ISO 20000. Nah, di sini V3 ini melengkapi proses yang ada di V2 dengan menambahkan proses baru dan juga fokus terhadap value bagi bisnis. Jadi bukan cuma tentang efektivitas, tapi juga value yang lebih bagi bisnis. Oke, yang terakhir adalah yang terbaru, yaitu V4, dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Excelos. Dan ini mereka lebih fokus terhadap tren teknologi dan service yang terbaru yang di era digital sekarang ini, dan mereka menyediakan basis yang lebih fleksibel agar perusahaan-perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap era transformasi digital. Nah, di sini di V3 ada 26 service. Pada V3 ada 26 service, dan di V4 ini mereka diturunkan lagi untuk membuat perusahaan dapat lebih fleksibel membuat basis ITIL mereka. Jadi bisa dibilang bahwa V4 ini bukanlah sebuah perubahan yang kecil atau revisi kecil, bisa dibilang perubahan yang cukup besar, dan secara body of knowledge-nya memang berubah banyak. Dan di sini dapat terlihat dari 2 kunci dari ITIL. Komponen kunci adalah 4-dimension model dan juga service value system. Untuk detailnya akan dijelaskan lanjutkan oleh Pak Raka. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, tadi Pak Samuel sudah menjelaskan ya, di V4 itu memang ada banyak perubahan. Nah, jadi di V4 itu ada 2 komponen kunci yang memang baru, yaitu dimensi dari ITIL itu sendiri dan juga service value sistemnya. Nah, di sini memang saya coba menjabarkan 4 dimensi dari ITIL ya. Jadi yang pertama, ITIL itu memiliki dimensi organisasi dan juga people, atau misalnya sumber daya, kemudian customer, dan juga supplier, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada information and technology, di mana ITIL ini memiliki dimensi sistem informasi dan juga teknologi, ya, karena memang pada saat ITIL 4 versi 4 ini memang lebih mengadopsi komponen-komponen teknologi terbarukan. Dan yang ketiga yaitu partners and suppliers, yang memang tadi saya singgung di awal juga, yaitu berupa juga komponen-komponen yang memang apa ya, kasarnya itu menjadi suatu stakeholder lah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu value stream and process, yang dimana memang ITIL ini selain patokan pada dimensi ini, dia juga menganut kondisi bahwa nilai-nilai yang ada di organisasi itu harus bekerja secara end to end. Artinya service yang ada dalam enterprise itu harus bisa betul-betul membawa nilai-nilai terhadap customer. Jadi di sini ialah penting bagi para stakeholder dan pelaku enterprise untuk mencoba terus bisa meningkatkan value mereka, mengintegrasikan value mereka hingga sampai ke customer. Nah, di sini di framework ITIL ini terdapat 2 hal yang memang sering menjadi concern dan isu ya, yaitu problem management dan incident management. Nah, saya akan mulai dari membahas incident management. Incident management ini ibaratnya
misalnya dalam suatu aplikasi itu terdapat error. Misalnya customer mengeluh ada error. Nah, di sini para sales ataupun teknisi dapat apa namanya kayak mencatat suatu error yang dinamai insiden. Nah, insiden ini nih dimulai dari adanya statement ya yang memang dijawantahkan dalam bentuk incident identification, yaitu di sini ada masalah apa nih, seperti itu. Yang kemudian dari hasil identifikasi tersebut kemudian dicatat oleh insiden logging. Insiden logging ini kayak ibaratnya kita mencatat ya insiden masalah apa, dan memang kira-kira kita dapat mengetahui bagian mana yang memang mengalami masalah, seperti itu, atau lebih disebut sebagai pendataan masalah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada insiden kategorisasi atau kategori pengelompokan insiden, di mana dari pendataan logging insiden tersebut nanti akan didapatkan data yang dapat dikelompokkan. Jadi kita tahu nih insiden ini termasuk dalam kelompok apa, kategori apa, dan sebagainya. Nah, dari situ kita dapat melakukan insiden prioritization atau memprioritaskan insiden-insiden yang memang urgent. Nah, dari situ kita udah tahu tuh kita harus lakukan apa, insiden mana yang harus diselesaikan duluan, dan juga kita kemudian dapat melanjutkan proses investigasi dan diagnosa. Nah, setelah kita melakukan investigasi dan diagnosa, tentu kita kan nanti akan melakukan resolusi dan juga apa namanya kayak semacam recovery lah. Insiden ini nih, masalah ini sudah kita perbaiki nih, dan memang setelah itu tentu kita akan melakukan statement insiden ini sudah selesai, atau bisa kita sebut insiden closure. Nah, kemudian insiden ini memang katakanlah kemudian sering terjadi seperti itu, atau memang insiden ini dinilai cukup parah dan memang membutuhkan penanganan yang sifatnya menyeluruh tanpa bukan lagi sifatnya kayak membenarkan error. Bisa jadi kita memang perlu untuk melakukan debugging atau maintain, dan memang improvement dalam waktu yang memang cukup ya, memakan waktu lah kasarannya ya. Nah, inilah nanti pada akhirnya akan kita berpatokan pada problem management. Nah, problem management ini kita nanti akan melakukan deteksi secara besar-besaran. Ya, kita tahu nih masalah dari berbagai insiden tersebut, dan dari masalah-masalah yang terkumpul tadi itu kita ada masalah apa sih sebenarnya. Katakanlah misalnya ya dalam suatu aplikasi itu, ternyata versinya kita sudah terlalu tua nih, gitu kan. Kita mendeteksi itu. Makanya gara-gara aplikasi terlalu tua, jadinya nanti terlalu banyak insiden-insiden. Makanya kita melakukan problem detection. Dan juga kita tahu nih, karena memang aplikasi ini sudah terlalu tua, kita tahu bahwa masalahnya itu nanti berdampak pada servis mana yang memang terpengaruh oleh aplikasi yang sudah tua ini, seperti itu. Jadi nanti namanya ada problem logging, yaitu memang yang tadi saya bilang, kita mencatat dan mendapatkan data dari bagian-bagian mana yang memang terdampak ataupun berdampak langsung pada problem tersebut. Nah, kemudian dari situ kita dapat melakukan kategorisasi ya, atau pengelompokan seperti pada insiden tadi. Kemudian kita lakukan mencari-cari mana masalah-masalah yang memang perlu untuk kita dahulukan ya penyelesaiannya. Misalnya tadi aplikasi yang terlalu tua, kita tahu nih bagian mana yang perlu diupdate terlebih dahulu. Let's say misalnya service payment, dia perlu diupdate nih terlebih dahulu karena memang urgent. Nah, makanya disinilah nanti disusun investigasi terhadap service payment tersebut, karena memang ia cukup urgent untuk dilakukan penanganan segera. Nah, dari situ kita dapat melanjutkan kepada problem diagnosing atau diagnosa terhadap masalah tersebut. Nah, dari situ kita tahu nih kita harus melakukan apa, kita harus let's say kita harus upgrade versinya untuk service payment tersebut, dan kemudian dilakukan oleh service-service yang memang prioritasnya lebih di bawah daripada service payment tadi. Nah, dari situ kita melakukan problem resolution dan problem closure, di mana masalah ini kita anggap selesai setelah dilakukan perbaikan dan bagian upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, next kita coba perluas dari problem management dan incident management tadi, kita coba perluas detail dari sudut pandang arsitektur secara general. Nah, di sini saya mengambil contoh ya dari dari internet,
di mana di sini dijabarkan gambaran dari proses yang dilakukan oleh stakeholder dalam mengimplementasikan ITIL untuk kategori arsitektur manajemen secara general. Nah, di sini kita pertama-tama itu harus menyusun service design terlebih dahulu. Service design tersebut mencakup service strategi dan juga service transition. Nah, dari penyusunan strategi service dan juga kita dari upaya-upaya untuk melakukan transisi sebelum kita merubah strategi atau merubah desain service tersebut, nantinya kita dapat memiliki kesiapan untuk melakukan service design proses, di mana upaya service design proses tersebut terdapat desain tahap-tahapan sebagai berikut, yaitu design coordination, capacity management, availability management, IT service quality management, dan information security management. Nah, di bagian service design proses ini kita udah nggak lagi berbicara mengenai strategi ataupun desain ataupun transisi dan sebagainya. Namun kita lebih bicara pada koordinasi, manajemen kapasitas, manajemen ketersediaan sumber daya manusia, keamanan dan sebagainya. Nah, nanti dari situ kita tahapan ini akan beranjak kepada manajemen arsitektur. Nah, di mana manajemen arsitektur ini kayak merupakan suatu proses yang memang bisa dilihat nanti hasil service desainnya seperti apa, dan juga implementasi itu akan terlihat dari hasil-hasil koordinasi, manajemen dan sebagainya. Nah, kemudian dari aspek manajemen ini kita tahu nih setelahnya nanti proses-proses tadi itu terlihat hasil-hasilnya, kayak ada desain koordinasinya seperti apa, capacity management seperti apa, availability management seperti apa gitu, kemudian security-nya seperti apa, dan juga mungkin kita bisa tahu gitu untuk supplier manajemen ini nanti bakal seperti apa setelah memang desain-desain itu sudah dibuat dan diimplementasikan dalam bentuk dalam ranah manajerial. Nah, nanti setelah itu proses tersebut ya tentu kita akan melakukan transisi lagi. Nah, transisi ini di sini nih sifatnya memang end to end ya. Jadi memang nggak yang dia berhenti, nggak yang memang tidak yang memang kayak udah stop begitu aja, tapi memang ITIL ini kan memang sifatnya jangka panjang, dan juga memang tadi untuk ITIL 4.0 tadi itu memang lebih berkutat pada value ya. Jadi memang proses ini tidak akan pernah berhenti, dan juga memang akan ada terus upaya-upaya untuk meningkatkan value yang memang nanti hasilnya akan terlihat dari proses implementasi yang telah dijabarkan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagian gambar ini hubungan antara ITIL dengan framework-framework lainnya. Nah, di sini saya berikan contoh berupa ITIL dengan TOGAF ya. Jadi ITIL dan TOGAF ini merupakan dua framework yang memang sama-sama bekerja untuk arsitektur ya. Nah, namun di sini sifatnya bukan berarti TOGAF lebih baik atau ITIL lebih baik, tidak. Namun kedua framework ini dapat saling bekerja secara berkesinambungan dan saling melengkapi. Sebagai contoh, TOGAF ini memang dia sangat mumpuni untuk proses arsitektur enterprise untuk level di atasnya. Nah, ITIL ini dia dapat lebih berkutat pada arsitektur yang lebih ke arah servisnya seperti itu. Ya memang di sini terdapat kayak semacam pertukaran antara ITIL dan TOGAF itu untuk urusan-urusan yang sifatnya tuh sebagai berikut. Misalnya ITIL ini menyediakan strategi IT dan juga item-item konfigurasi, dan TOGAF ini menyediakan prinsipal arsitektur dan juga model-model arsitektur. Jadi di sini sebenarnya ya kedua framework ini bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, dilanjutkan untuk ini saya coba menjabarkan case study ya yang diadopsi dari jurnal dari BEN ya yang berjudul Design of an ITIL Implementation Model in a Company. Nah, di sini kita jurnal ini menyediakan metodologi yaitu dengan melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ITIL, kedua yaitu kritik terhadap implementasi ITIL itu sendiri dari berbagai macam literatur, dan juga ada coba pengujian terhadap case study dengan implementasi ITIL dalam suatu company. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jurnal ini mempropos model implementasi ITIL yang berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
dan juga nanti ada tahap membandingkan model-model tersebut dengan studi kasus lainnya. Nah, metodologi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, tahapan ini menentukan critical sukses, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ITIL, dan dilanjutkan oleh kritik terhadap studi-studi sebelumnya, dan juga tahapan-tahapan untuk menguji case study dari implementasi ITIL tersebut, dan memang dilanjutkan oleh hasil-hasil yang sifatnya berupa propose dan solusi ya. Jadi kita next aja, dan di sini kita bisa lihat nih, ternyata memang dari berbagai macam studi kasus tersebut ya, dari ada sekitar banyak studi kasus nih di sini, ini ternyata training itu dia menjadi faktor penting bagi implementasi ITIL dalam suatu enterprise. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh senior management commitment, dan juga ada awareness, dan juga ada change management. Jadi kita bisa simpulkan ya, oh ternyata memang empat faktor yang paling mempengaruhi itu, yaitu ada pelatihan, komitmen dari senior management, ada kesadaran, dan juga change management ya. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, dari hasil pengelompokan tadi, saya sudah mention jika kayak training, kemudian komitmen senior management, awareness, dan change management itu benar-benar mempengaruhi kesuksesan dari implementasi ITIL. Nah, kemudian selanjutnya harus bagaimana nih kira-kira? Nah, maka dari itu memang kita harus menyadari bahwa framework dan tools yang baik itu untuk proses implementasi dan maintenance itu harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya, seperti itu. Nah, karena memang pada akhirnya tools ini akan memfasilitasi visi dan life cycle service management secara end-to-end dengan mengintegrasikan insiden, perekaman insiden yang telah saya ulas di awal, change management, problem management, dan juga proses-proses IT lainnya. Jadi tiga bagian ini memang sangat-sangat penting ya dalam implementasi ITIL, yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh para stakeholder. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Pak Samuel. Oh, oke. Di sini jadi implementasi ITIL ini memiliki pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi akademik dan juga sisi tenaga ahli ya. Nah, dari sini memang kita bisa melihat bahwa dari sisi akademik tujuannya itu kita dapat melakukan dari jurnal ini, dia dari sisi akademik dia mencoba mempropos implementasi ITIL secara metodologi untuk lebih dapat terakses oleh perusahaan-perusahaan kecil dan di kota Quebec. Dan juga yang kedua, ia menyediakan metodologi untuk mengimplementasikan ITIL terhadap perusahaan-perusahaan untuk banyak skala, dan juga mempropos metodologi ITIL terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Mesir, dan juga mengidentifikasi framework yang utama yang memang digunakan oleh departemen-departemen IT di perusahaan-perusahaan besar, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk para ahli, jurnal penelitian dari penelitian ini nanti akan melakukan propose terhadap perusahaan dan skala kecil dan menengah untuk implementasi ITIL, dan yang kedua yaitu mempropos implementasi ITIL terhadap perusahaan-perusahaan, dan juga mempropos pendekatan-pendekatan dengan 5 langkah yang nanti memang akan dijelaskan oleh Pak Samuel ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Raka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementation approach yang diadopsi di research ini. Jadi pertama adalah langkah untuk melakukan inisiasi proyek. Nah, di sini pertama inisiasi itu kita akan mempresentasikan tentang proyek tersebut,
dan juga mendapatkan komitmen daripada top manajemen seperti direktur atau vice director atau mungkin top manajemen yang ada di perusahaan itu. Nah, selanjutnya kedua adalah menilai situasi saat ini bagaimana sih kondisi praktek Departemen IT dibandingkan dengan ITIL. Jadi di sini kita meng-compare lah kondisi sekarang dan dengan apa yang terjadi jika kita menggunakan ITIL. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan proses yang ada. Jadi di sini merancang dan juga mendokumentasikan proses-proses yang ada. Nah, selanjutnya adalah melakukan implementasi atau menerapkan tools yang ada. Jadi di sini bisa dibilang menginstal alat-alat yang diperlukan untuk implementasi proses semua tools-tools yang ada, kita install dulu. Nah, selanjutnya barulah kita meluncurkan. Langkah kelima itu adalah kita meluncurkan proses yang ada. Nah, jadi di sini kita meluncurkan tools yang ada untuk diproses untuk menjadi untuk dipraktikan gitu. Nah, selanjutnya terakhir adalah melakukan evaluasi. Kita menilai dan juga meningkatkan proses yang sudah diterapkan ini bagaimana, dan berdasarkan hasil ini menerapkan tindakan terbaik untuk misalkan perbaikan atau mungkin ada yang ingin di-improvement dari sisi ITIL ini. Nah, selanjutnya kira-kira apa aja sih keuntungan dari ITIL ini? Boleh next, Pak? Jadi di sini bahwa disimpulkan bahwa keuntungan yang pertama adalah adanya establishment, adanya sebuah pembentukan yang jelas antara PIC yang satu untuk mengambil tanggung jawab mengelola dan menangani insiden. Jadi sebelum implementasi ini, memang tidak ada titik kontak yang jelas siapa untuk menyelesaikan insiden-insiden. Jadi bisa dibilang masih scattered, masih banyak yang ke sana ke sini, dan sekarang adanya ITIL jadi jelas ada satu kontak yang memang dia menjadi satu PIC untuk menghadapi insiden yang ada. Yang kedua adalah prosedur insiden manajemen diinformalkan dan diimplementasikan. Jadi sebelumnya pelaksanaan tidak ada prosedur, tidak ada formalnya seperti apa untuk implementasi insiden manajemen ini. Nah, yang ketiga adalah sekarang ada definisi yang jelas tentang tanggung jawab tim yang menangani insiden. Nah, sebelumnya memang tidak ada tim yang jelas, sebelumnya masih belum jelas, jadi sekarang udah jelas ada tim yang menangani masalah-masalah insiden. Nah, selanjutnya penggunaan tools untuk mengelola insiden untuk memfasilitasi handling, treatment, dan pemantauan insiden. Jadi di sini sebelumnya memang tidak ada teknik untuk menelusuri, tidak ada teknik yang jelas untuk menangani insiden-insiden ini. Sekarang udah jelas, udah ada tools-nya, udah ada caranya, udah ada alat untuk handling dan treatment-nya seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah juga dashboard insiden sudah ditentukan dan dipantau. Jadi di sini ada sebuah dashboard yang jelas yang berisi tentang jumlah insiden yang dibuat, jumlah insiden yang sudah diselesaikan, jumlah insiden yang ditangani, dan juga jumlah insiden yang meningkat. Sebelum implementasi tidak ada dashboard yang jelas, dan juga tidak dapat menentukan jumlah-jumlah insiden yang ada gitu, jadi tidak ada record-nya. Nah, selanjutnya untuk kualitas layanan yang diberikan dari Departemen IT dapat menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nah, ini tidak terjadi sebelumnya sebelum implementasi dari ITIL ini. Oke, selanjutnya Pak boleh. Sekarang kita jelaskan batasan, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang batasan-batasan untuk research ini. Pertama, ditemukan bahwa awareness tidak cukup besar dibandingkan dengan seberapa pentingnya proyek. Jadi awareness dari anggota tim memang tidak sebesar itu dibandingkan seberapa pentingnya proyek ini. Nah, selanjutnya juga komitmen manajemen, top manajemen puncak itu tidak kuat karena anggaran yang diberikan itu tidak mencukupi untuk memenuhi semua harapan. Nah, selanjutnya adalah the tooling setup. Jadi setup tool-nya itu cocok untuk manajemen insiden, tapi tidak dapat digunakan untuk semua proses ITIL. Jadi memang ini fokusnya terhadap insiden manajemen, tapi tidak cocok untuk semua proses ITIL gitu. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya adalah gambaran mengenai implementation modelnya. Jadi pertama ada proses planning, itu adalah proses inisiasi yang seperti tadi dijelaskan, diagnosis, dan juga proses modeling, lalu dilanjutkan terhadap implementation. Jadi di sini ada dua implementation tool-nya dan juga implementation prosesnya. Nah, lalu kita melakukan assessment, di sini assessment dari proses-proses yang sudah diimplementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi atau improvement. Jadi di-improve dari proses yang sudah diimplementasi seperti apa, peningkatannya yang lebih baik seperti apa. Oke, boleh next, Pak. Jadi berikut tadi adalah kesimpulan dari
research model dari ITL itu, dan ini adalah reference-reference yang kita gunakan sebagai sumber dan bahan untuk presentasi ini. Boleh next, Pak? Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas, dapat disebutkan dalam forum. Terima kasih Pak Gunawan dan teman-teman semua sudah mendengarkan dan melihat presentasi kita. Terima kasih.